Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat keren semuanya? Berjumpa lagi kita di Sapa Bangga Kencana, Senin bersama program kita Bangga Kencana episode ke-11 bersama saya Rizky Aditrasani. Di episode kali ini kita akan membahas apa dan bagaimana proses pembuatan video Sapa Bangga Kencana yang selalu tayang di setiap Senin pagi. Sobat keren semua penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Kita bumper dulu. Sapa Bangga Kencana merupakan sebuah program yang ada di kanal YouTube BKKBN Sumsel_official yang selalu tayang di setiap Senin pagi. Program ini merupakan program khusus bagi perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan supaya bisa memberikan informasi tentang kegiatan apa saja yang dimiliki BKKBN Sumsel. Berbicara tentang Sapa Bangga Kencana, maka tidak terlepas dari tempat atau studio yang digunakan untuk proses syuting. Nah, bagaimana sih perwakilan BKKBN Sumsel ini bisa memiliki studio? Yang pertama adalah karena pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID, di mana semua kegiatan aktivitas berkumpul itu dibatasi. Bahkan pertemuan-pertemuan yang biasa kita lakukan secara offline, bertatap muka langsung, itu juga dibatasi, dialihkan dengan pertemuan virtual. Maka dengan memanfaatkan peralatan yang ada dan kemudian SDM yang ada, kita di perwakilan BKKBN Sumsel mencoba untuk memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan supaya nanti ketika ada virtual meeting, ada aktivitas online, bisa ada tempat khusus yang sangat proper. Studio Mini ini merupakan sebuah kolaborasi antara bidang Dalduk, koordinator bidang Dalduk, dan bidang admin. Atas restu dari kepala perwakilan dan dukungan dari bidang sekretariat serta bidang-bidang lainnya. Kenapa demikian? Pada saat itu koordinator bidang Dalduk itu pengen kita ini memiliki suatu acara seperti podcast ya, yang tayang di YouTube. Nah, karena kondisi pandemi seperti ini, semua kan beralih ke online. Kebetulan di bidang admin itu kita mempunyai peralatan yang sangat proper sebenarnya untuk dilakukan proses membuat konten seperti podcast tadi. Tapi sayangnya kita belum ada tempat dan belum ada SDM-nya. Kita belum bisa. Kalau kata Pak Kaper itu kita belum bisa karena belum tahu caranya. Nah, setelah kita tahu caranya, makanya kita bisa akhirnya memiliki studio ini yang telah di-launching oleh Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo. Dan langsung tayang perdana podcast Bincang Keren dengan narasumber Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Kembali ke Sapa Bangga Kencana. Kalau sobat keren penasaran bagaimana sih proses pembuatan Sapa Bangga Kencana ini, ya, perlu sobat keren ketahui bahwa sampai hari ini Sapa Bangga Kencana sudah memasuki episode ke-11. Pengisi acaranya adalah dari masing-masing bidang secara bergantian. Di 6 episode awal dilakukan secara live streaming dengan narasumber, koordinator bidang, dan sekretaris. Episode ke-7 hingga sekarang diisi oleh masing-masing bidang yang diwakili oleh sub bidang yang ada di bidang tersebut. Proses pembuatannya diawali dengan masing-masing bidang menentukan siapa narasumber dan materi apa yang ingin disampaikan. Ya. Kami pengelola studio Mini telah membuat jadwal siapa yang akan menyampaikan materi di setiap Senin paginya. Kemudian disampaikan ke masing-masing bidang. Nah, bidang tersebutlah yang menentukan siapa narasumbernya dan apa isi materinya. Yang kemudian disampaikan kepada tim pengelola studio Mini
ditentukan hari kapan akan dilaksanakan syuting, dan kita melakukan proses syuting. Lamanya proses syuting ini tergantung dari durasi materi dan narasumber serta hostnya. Ada yang hanya membutuhkan waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit, bahkan ada yang pernah kami syuting selama 2 jam. Nah, dalam program Sapa Bangga Kencana ini, kalau Sobat Keren semua perhatikan, kita selalu tampil dengan background berbeda sehingga terlihat suasananya berbeda. Tidak hanya di Sapa Bangga Kencana, kemarin di Tausiah Ramadan juga backgroundnya selalu berganti. Bagaimana proses penggantian background ini? Apakah menggunakan bahan cetakan spanduk? Tidak, kami tidak menggunakan itu karena tentunya akan sangat repot sekali. Setiap seminggu sekali kami harus membuat background baru dan menggantinya. Maka dari itu kami menggunakan sebuah teknologi yang biasa digunakan di dunia videografi ya. Videografi atau fotografi dengan background yang polos. Polos berwarna hijau yang biasa disebut dengan green screen. Seperti ini. Nah, silakan Sobat Keren lihat di belakang saya ini. Backgroundnya itu berwarna hijau. Polos. Kenapa polos? Karena dalam sebuah video itu di setiap detiknya itu terdiri dari beberapa frame. Ya. Mungkin bahasa mudahnya ada, kalau video itu gambar bergerak, ini terdiri dari foto-foto, gambar statis. Ya. Misal ada video dengan kualitas 24 frame per second. Artinya di dalam 1 detik ada 24 foto gambar statis yang terkumpul sehingga membentuk suatu gambar bergerak dengan durasi 1 detik. Nah, bayangkan jika backgroundnya tidak polos, kita harus mengganti background ini. Contoh saja untuk durasi video 10 menit. Tinggal kalikan. 1 menit 60 detik, 10 menit ada 600 detik. Kalikan 24, mungkin sekitar 150-an foto atau frame yang harus kita pisahkan antara background dan objeknya. Itulah kenapa kami menggunakan background polos seperti tadi. Nah, kenapa warnanya hijau? Ini karena kulit manusia itu tidak memiliki unsur warna hijau. Perlu Sobat Keren ketahui, manusia itu tidak memiliki unsur warna hijau di kulitnya. Yang ada kuning, merah, coklat, mungkin ya, hitam ya, kuning, merah, coklat, ada mungkin warna hitam. Nah, sehingga kalau kita menggunakan background belakang berwarna merah, ya, mungkin nanti ketika kita hilangkan secara otomatis backgroundnya, maka objeknya pun akan ada yang bagian-bagian yang hilang, bagian-bagian yang menjadi transparan. Maka di dunia videografi itu yang biasa digunakan adalah green screen. Cukup sekali klik, background langsung hilang. Terpisah dengan objek tanpa merusak objek tersebut. Nah, makanya di Sapa Bangga Kencana dan di setiap tayangan di studio mini ini yang memanfaatkan green screen, kami sangat menghindari penggunaan unsur hijau yang ada di pakaian narasumber maupun host, termasuk masker hijau. Ya. Jadi kami sangat menyarankan untuk menggunakan warna lain, mungkin maskernya putih atau hitam, sehingga nanti hasil tayangannya itu wajahnya, bagian maskernya itu tidak terlihat transparan. Nah, untuk kondisi studionya sendiri, Sobat Keren bisa lihat, kami di sini menggunakan 3 kamera yang diletakkan dengan posisi 1 di tengah, 1 di sebelah kiri saya, dan 1 di sebelah kanan saya. Yang di kiri kanan ini untuk fokus ke masing-masing 1 ke narasumber dan 1 ke host. Serta yang di tengah itu fokus secara keseluruhan. Nah, dari ketiga kamera ini dibantu dengan pencahayaan oleh 2 buah lighting, lampu besar ya, di kiri dan di kanan. Kemudian untuk audio dilakukan perekaman secara terpisah, tidak melalui kamera. Masuk dari mic condenser ini ke mixer, kemudian masuk ke komputer.
Nah, kemudian untuk live streaming kita juga memerlukan yang namanya mixer video untuk menggabungkan dari ketiga kamera ini menjadi satu sehingga langsung masuk ke komputer dengan bantuan video capture card. Sehingga kita bisa mengganti layaknya di sebuah TV ya. Posisi kamera 1, kamera 2, kamera 3. Oke, setelah melakukan proses syuting, kita melakukan proses editing. Editing di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah secara offline, yaitu memilih bagian-bagian mana dari hasil rekaman yang akan kita gunakan untuk ditayangkan. Bagian-bagian mana tadi hasil syuting Sapa Bangga Kencana tadi kita pilih. Part-part yang mana yang salah, mana yang mau kita ambil ya, mana yang mau kita hapus. Termasuk audionya mana yang mau kita pakai. Backgroundnya kita apa yang mau kita pakai, kemudian mau kita tampilkan tulisan apa, logo-logo segala macam. Nah, setelah proses offline ini dilakukan yang namanya proses secara online, yaitu di aplikasi editing video grafi kami menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, disinilah part-part tadi kami gabung menjadi satu, kemudian kami gabungkan dengan audio yang direkam secara terpisah, diberikan efek ya, kita hilangkan background hijau di belakang ini, kita ganti backgroundnya, kita tambahkan tulisannya, kita kasih logo. Ini adalah proses online. Nah, di proses online ini juga kita melakukan editing, memperbaiki audio ya. Mungkin sobat keren sering mendengar suara-suara noise ya, baik bising angin maupun bising suara-suara knalpot motor, karena memang kondisi studio kita ini berada tepat di sebelah jalan raya. Nah, kita berusaha meminimalisir itu, khususnya suara-suara angin ya, dengung-dengung noise itu dengan editing di Adobe Audition untuk melakukan editing audio. Karena memang di sebuah video itu terdiri dari dua komponen, gambar bergerak dan suara yang kita lihat dengan mata dan kita dengar dengan telinga. Nah, kalau untuk editing videonya termasuk tidak terlalu sulit ya, karena kita bisa lihat langsung bagian mana yang ingin kita pisahkan. Sedangkan untuk editing audio itu kan memanfaatkan pendengaran ya. Kualitas pendengaran manusia itu tergantung kondisinya. Kalau lagi fit dengan lagi lelah itu mungkin agak berbeda. Di awal kita editing, oke, bagus hasil rekamannya, hasil editingnya, kemudian kita review kembali dengan kondisi fisik yang berbeda, kok kurang enak ya. Nah, itulah salah satu kesulitan dalam proses editing audio. Nah, di sini kami berusaha untuk menghilangkan gangguan-gangguan tadi dengan editing audio ya. Secara sederhana saja. Tapi untuk suara raungan knalpot tadi, mohon maaf sobat keren, kami tidak bisa menghilangkannya karena suaranya terlalu besar dan terkadang berbarengan dengan suara orang yang berbicara. Nah, itu tadi. Nah, setelah dilakukan editing audio tadi, maka ada proses penggabungan antara gambar dan suara ya. Bisa dilakukan secara manual, kita cari pergerakan mulutnya, tapi kalau pakai masker agak susah ya. Nah, itu dilakukan secara, ada prosesnya yang namanya synchronize secara otomatis, sehingga mempermudah kami dalam penggabungan tersebut. Setelah kita melakukan proses editing ya, hasil recording Sapa Bangga Kencana tadi, kita melakukan proses penyimpanan. Nah, penyimpanan sebuah video ini tidak bisa serta-merta kita menekan tombol Ctrl Save yang mungkin beberapa detik selesai sebagaimana kita menyimpan file dokumen. Ada proses di sana yang memakan waktu, bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari kualitas video itu. Proses ini dinamakan proses rendering. Sebagai contoh, kemarin pernah editing Sapa Bangga Kencana dari bidang KB dengan durasi hasil video 30 menitan. Itu membutuhkan waktu render sekitar 8-9 jam. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu proses renderingnya. Kenapa demikian? Ini kembali lagi dari kualitas videonya. Seberapa banyak efek yang kita pakai,
seberapa lama durasinya, dan spesifikasi komputer yang kita gunakan. Kalau komputernya proper, mungkin tidak akan lama ya, 30 menit, mungkin 1 jam, 2 jam selesai rendernya. Tapi kalau komputernya tidak proper, maka itu tadi bisa sangat lama sekali. Untuk rendering video 15 menit saja, itu bisa memakan waktu 2 jam, 3 jam. Itu adalah proses rendering. Kita simpan dengan format file MP4, dan di sana juga ada pemberian kodek ya di videonya agar bisa diputar di berbagai media pemutaran yang mendukung kodek tersebut. Untuk MP4 itu kodeknya adalah H264. Kalau teman-teman menggunakan Adobe Premiere Pro belajar editing, simpan bisa dengan ekspornya dengan MP4 dan kodeknya H264. Oke, setelah video ini jadi, kita lakukan yang namanya proses review dan kemudian upload ke channel YouTube, dan kita tayangkan secara Premiere. Artinya video tersebut pada jam 9 teng akan tayang perdana layaknya sebuah tayangan di televisi. Seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini Sapa Bangga Kencana episode ke-11 kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat keren semua. Jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang sobat keren miliki, supaya teman-teman yang lain, sobat keren yang lain bisa menyaksikan semua video yang ada di channel YouTube BKKBN Sumsel Official. Terima kasih sobat keren semuanya. Sampai jumpa di Sapa Bangga Kencana episode berikutnya dengan informasi yang lebih keren tentunya. Terima kasih. Saya Rizky Aditrasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.